Kejadian di tayangan sebelumnya dapat membuat kehebohan di Akademi Beichang. Bukan hanya para siswa, tetapi bahkan beberapa petinggi di akademi menganga lebar, dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Mu Chen sebenarnya telah membunuh Mo Xingtian. Saling menatap, Shen Changsheng dan Li Xuantong dapat melihat keterkejutan dan keheranan di mata masing-masing. Itu Mo Xingtian he? Pria yang tercantum di bagian atas daftar hadiah Akademi Beichang mereka. Bocah itu benar-benar gila. Akhirnya, karena tidak dapat menahannya, Shen Changsheng berbicara dengan senyum pahit. Di sampingnya, Li Xuantong mengangguk pelan sambil bergumam, anjay bocah itu. Dia benar-benar menjadi semakin kuat setiap kali dia melangkah. Setelah kejadian ini, kita perlu memasuki gerbang utara. Untuk mempersiapkan acara kompetisi Akademi Besar setengah tahun lagi, yang disertai anggukan oleh Shen Changsheng. Mata indah Sulinger berbinar-binar saat dia memfokuskan pandangannya ke sosok di dalam layar energi spiritual. Kamu kenapa tiba-tiba wajahmu memerah seperti kepiting rebus ham? Melihat mata adiknya yang berbinar-binar, Su Xuan tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. Wajah Sulinger yang menggemaskan berubah menjadi merah, sebelum dia berkata, dia akan baik-baik saja kan, Kak? Tenang saja. Dengan adanya dekan di sana, dia pasti akan baik-baik saja, jawab Su Xuan sambil tersenyum tipis. Baru setelah mendengar itu, Sulinger merasa rileks, sebelum mengintip lagi ke arah pemuda di balik layar cahaya spiritual. Hamparan kegembiraan memenuhi Akademi Beichang, sementara aura pembunuhan memenuhi Gunung Shengling. Pada saat Mo Xingtian dibunuh oleh Mu Chen, suasana di luar Gunung Shengling juga membeku. Wajah para tetua dari berbagai tempat sedikit berubah, merasa terkejut karena ketegasan tindakan Mu Chen. Dasar bajingan kecil. Berani sekali kau membunuh orang-orang di istana naga iblisku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Suasana beku itu tidak berlangsung lama, sebelum terdengar suara gemuruh yang dipenuhi amarah. Pada saat ini, seluruh Nusantara menjadi merinding sementara jantung para tetua dari berbagai tempat berdebar kencang saat mereka mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat ekspresi pucat pada diri Zizun Naga Hitam. Apakah kau tidak bercermin? Berapa banyak siswa Akademi Beichang yang sudah terbunuh di tangan Istana Naga Iblismu? Jika kau berani menyentuh Mu Chen, Akademi Beichang siap berperang dengan Istana Naga Iblismu. Tepat saat raungan Zizun Naga Hitam terdengar, sebuah suara rendah dan dalam memancar keluar, dengan niat membunuh yang kuat, serta kemarahan yang meluap dalam suaranya. Kelopak mata para tetua berkedut sebelum menoleh, hanya untuk melihat dekan Taichang, dengan ekspresi gelap di wajahnya. Haha! Taichang! Kau benar-benar sombong. Dulu, jika bukan karena bajingan naga putih memberontak, serta mencuri harta istana kami dan mencegah kita menyelesaikan ritual pemanggilan, apakah Akademi Beichangmu bisa mengalahkan istana naga iblis kita? Jawab Zizun Naga Hitam sambil tertawa terbahak-bahak. Jika kau belum puas, Akademi Beichang dengan senang hati menerima tantanganmu. Suara gemuruh dekan Taichang meledak hingga menyebabkan wajah banyak orang berubah. Dua kekuatan teratas di benua Beichang akan bertarung lagi? Hal ini menyebabkan semua orang merasa terkejut oleh pengungkapan ini. Sin beralih ke kedalaman Gunung Shengling. Duduk di platform tertinggi dalam 9 tanjakan surgawi, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat hujan emas yang turun dari langit. Dengan sebuah pikiran, kekuatan hisap yang kuat meletus dari tubuhnya, langsung menyerap sebagian besar hujan emas. Engah! Saat tetesan hujan emas bersentuhan dengan Mu Chen, tetesan itu diam-diam meresap ke dalam tubuhnya. Fluktuasi itu sangat misterius, tampak mirip dengan masuknya air suci. Tanpa diduga, luka-luka yang disebabkan oleh pertarungan sebelumnya mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritualnya yang telah habis mulai melonjak dan terisi kembali dengan cepat. Energi yang aneh. Mu Chen mendesah kagum. Saat tetesan emas itu memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa darah, daging, dan tulangnya telah melahap tetesan hujan emas itu dengan liar. Saat kekuatan baptisan terus turun dari langit, cahaya keemasan samar mulai muncul di permukaan tubuh Mu Chen. Dari jauh, ia tampak memiliki tubuh emas. Secara bertahap menenangkan dirinya, Mu Chen akhirnya menenggelamkan kesadarannya ke dalam kondisi pelatihan. Dari sana, jiwa ilahi Mu Chen diam-diam duduk di dalamnya. Tetesan hujan keemasan mengembun di dalam tangan kecil rohnya.
Samar-samar, struktur seperti kristal muncul, tampak sangat misterius dan sulit dipahami. Saat Mu Chen menenggelamkan kesadarannya dalam baptisan Shengling, gelombang besar yang menutupi langit mulai muncul di luar gunung Shengling. Sebuah perang yang akan mengguncang benua Beichang akan segera meletus. Sedangkan kejadian di luar gunung Shengling. Haha, apa kau benar-benar berpikir istana naga iblis kami takut padamu, Tai Chang? Zizun naga hitam mulai tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dia berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana naga iblis kita tidak memiliki sedikit pun keberanian? Bahkan jika Akademi Beichangmu tidak memiliki keberanian untuk memulai perang, istana naga iblis kita siap melenyapkanmu dari dunia ini. Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan para tetua dari berbagai pengaruh puncak di benua Beichang. Mungkinkah mereka benar-benar berencana untuk berperang? Jika pertarungan tingkat ini meletus, dan menyebabkan ahli di tingkat Zizun almarhum, itu akan menjadi pukulan yang menyakitkan bagi kedua belah pihak. Oh, istana naga iblismu sudah siap berperang lagi ya? Kali ini, Akademi Beichang akan memastikan untuk melakukan pekerjaan dengan bersih. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Dekan Tai Chang menyamakan setiap kata-kata kasarnya. Jika mereka benar-benar berperang, dia lebih dari siap untuk membayar sejumlah harga untuk sepenuhnya menghapus sampah beracun dari muka benua Beichang. Haha. Zizun naga hitam terkekeh, senyumnya tampak misterius. Dengan lambaian lengan bajunya, suara yang keras melolong, bergema di seluruh Nusantara. Hari ini, Gunung Shengling akan menjadi kuburanmu, Tai Chang. Weh! Tepat saat raungan Zizun naga hitam bergema, ruang di langit sekitarnya tiba-tiba mulai terdistorsi, 5 sinar cahaya muncul dari langit. Wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah 5 sinar cahaya. 5 sosok tiba-tiba muncul, dengan membawa aura yang menakutkan. Itu 5 Zizun Agung Istana Naga Iblis. Rasa terkejut memenuhi hati beberapa tetua. Apakah Istana Naga Iblis sudah mempersiapkan semua ini untuk membantai Dekan Tai Chang? Wuus! Banyak sekali ahli di area ini yang buru-buru mundur, takut terkena dampak gelombang kejut yang ditimbulkan oleh formasi ini. Berdiri di belakang Dekan Tai Chang, wajah menawan Lingxi dan Luoli sedikit berubah. Pada saat berikutnya, sambil memegang pergelangan tangan Luoli yang ramping, Lingxi membawanya mundur. Konflik di tingkat ini menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi Luoli. Sangat penting baginya untuk membawa Luoli menjauh dari Dekan Tai Chang. Melihat adegan yang terjadi di hadapannya, wajah Dekan Tai Chang tenggelam. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Jadi, Istana Naga Iblismu sudah merencanakan semua ini? Namun, apakah kau pikir aku takut dengan kekuatan seperti itu?" Haha, kamu boleh mencobanya. Tubuh Zizun naga hitam bergetar hebat saat sinar cahaya melesat menuju langit. Jelas, Zizun naga hitam telah mengumpulkan semua kekuatan dari 6 Zizun Agung Istana Naga Iblis demi membunuh Dekan Tai Chang. Tatapan dingin terpancar dari mata Dekan Tai Chang. Sebagai Zizun bintang 5, ia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Zizun naga hitam. Adapun kelima Zizun Istana Naga Iblis lainnya, mereka semua adalah Zizun bintang 1. Melihat kejadian itu, dengan segera Lingxi membawa Luoli ke tempat yang aman. Menatap daerah di mana energi spiritual yang bergejolak dengan kuat, alisnya berkerut dan berkata, "Luoli, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku akan pergi dan membantu Dekan Tai Chang." "Baiklah, berhati-hatilah kakak Lingxi." Luoli menganggukkan kepalanya. Meskipun pemandangan di hadapannya membuatnya sangat terkejut, tapi itu adalah sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun begitu, tidak ada rasa gugup di wajah manisnya. Melihat tanggapan Luoli, Lingxi menganggukkan kepalanya, sebelum melesat kembali ke wilayah itu. Namun, saat dia melangkah maju, wajahnya yang menawan tiba-tiba berubah dingin. Niat dingin muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke ruang di depannya, sebelum berbicara dengan suara dingin, "Bajingan, keluarlah, jangan main petak umpet di depanku." Saat suaranya terdengar, dia mengulurkan tangannya yang ramping. Menunjuk ke arah ruang di depannya, dia mengepalkan tangannya dengan marah. Energi spiritual yang tak terbatas melesat keluar, tampak seperti sinar cahaya saat memancar keluar. Berubah menjadi pusaran energi spiritual, energi itu melesat dengan dahsyat ke arah ruang di depannya.
Haha, kau benar-benar wanita yang kejam. Ruang kosong itu tiba-tiba berubah menjadi celah spasial dan diikuti sesosok keluar dari dalam. Itu adalah seorang pria paruh baya berkulit hitam, tampak tegap, dengan bayangan suram di matanya. Aura yang dipancarkannya luar biasa, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Siapa kamu? Sambil menatap pria paruh baya itu, kerutan muncul di wajah Lingxi saat dia berbicara. Liu An, jawab pria paruh baya itu sambil tersenyum tipis. Pemimpin kamar dagang Umbra, Liu An. Wajah Lingxi sedikit muram saat dia menjawab, sepertinya kamar dagang Umbra dan istana naga iblis telah bersekongkol ya. Berani sekali kalian menyerang Akademi Beichang. Apakah kamu tidak takut konsekuensi yang akan menimpamu? Haha, kata-katamu terlalu tinggi, Nona Lingxi. Kamar dagang Umbra kami tidak berencana untuk menentang Akademi Beichangmu. Hanya saja istana naga iblis telah membuat tawaran yang menyentuh hatiku. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu kulakukan adalah menahanmu di sini, itu saja. Liu An menjawab dengan senyum tipis. Ketahuilah bahwa jika kau tidak bergerak, aku berjanji bahwa aku sama sekali tidak akan mengusikmu, Nona Lingxi. Oh, jadi kau mau menghalangiku, begitu? Tanya Lingxi dengan nada mengejek. Haha, aku tahu bahwa Nona Lingxi adalah seorang Grandmaster formasi spiritual. Namun, harap diingat bahwa aku adalah seorang Zizun bintang 3. Seharusnya tidak sulit bagiku untuk menahanmu, kau tahu kan? Jawab Liu An sambil tersenyum. Mendengar itu, Lingxi membalas dengan nada mencibir. Hei, apa kepalmu tadi terbentur tiang listrik? Jika Tuan Beiming dari Akademi Beichang tahu tentang masalah ini, dia pasti akan langsung menuju ke sini, tahu kan? Apa kamu masih yakin akan melanjutkan perbuatanmu jika dia datang? Mendengar kata-kata Tuan Beiming, pupil mata Liu An jelas mengecil. Di benua Beichang, Beiming dikenal sebagai kakek-kakek legend yang tak terkalahkan. Karena eksistensi seperti itu berada di Akademi Beichang, tidak ada pengaruh atau kekuatan yang dapat menggoyahkan kedudukan mereka di benua Beichang. Karena istana naga iblis berani bertindak, mereka tentu punya cara untuk menghadapi Beiming. Sambil tersenyum, Liu An menjawab dengan suara lembut. Hati Lingxi sedikit bergetar saat mendengar kata-kata itu. Beiming adalah eksistensi Zizun bintang 9. Jika istana naga iblis benar-benar punya cara untuk menghadapi Beiming, mungkinkah? Terlepas dari ini, dia tidak mencibir terhadap kata-kata terakhirnya. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk dapat menghentikanku. Menekan rasa terkejut dalam hatinya, Lingxi mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Liu An, sesaat gelombang cahaya mulai berputar di sekitar jari-jarinya. Kalau begitu aku akan mencoba keterampilanmu, Nona Lingxi. Saat Liu An mendesah, sinar kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tampak memancar dari punggungnya, menggerus udara yang bersentuhan dengannya. Sedangkan di pusat kota, Kepala Aula Hukuman, Mo Yu, dan juga Penatua Jutian, tidak pergi ke Gunung Shengling. Namun, ketika sinar cahaya sepanjang beberapa ribu meter itu melesat ke langit, wajah keduanya yang sedang bermain catur di dalam pavilion langsung berubah. Bida catur itu terjatuh dari tangan Mo Yu. Saling menatap, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Detik berikutnya, getaran hebat mengguncang tubuh mereka, ingin bergegas menuju Gunung Shengling dengan kecepatan penuh. Haha, tunggu, apa kalian berdua tidak mau menemaniku bermain catur? Saat mereka berdiri, suara tawa samar terdengar dari dalam pavilion. Dengan marah mereka menoleh, mereka berdua melihat seorang pria berpakaian putih perlahan muncul dari dalam. Saat ini, pria itu sedang melihat ke arah mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Pemimpin kamar dagang Yuan Li, Dong Ming. Saat melihat lelaki itu, wajah kepala Aula Hukuman, Mo Yu, mulai berubah gelap. Oke, Xin berpindah lagi ke Akademi Beichang. Banyak siswa masih fokus pada layar energi spiritual yang bersinar. Sementara mereka masih tenggelam dalam keadaan emosional, pilar merah darah yang bersinar tiba-tiba berhenti di langit dari aula besar. Wow, Osdian! Itu lonceng jiwa darah. Perasaan kaget yang luar biasa terlihat di mata Shen Changsheng dan yang lainnya. Itu adalah peringatan tingkat tertinggi Akademi Beichang. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat aktivitas dari lonceng merah darah.
Kekacauan yang ditimbulkan terjadi di seluruh Akademi Beichang saat semua petinggi bergegas datang dengan tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemandangan di hadapannya. Woor! Dua tetua surgawi yang tetap berada di Akademi Beichang muncul di langit. Melihat dengan muram ke arah lonceng merah darah, mereka saling menatap sebelum berkata, sesuatu telah terjadi pada dekan. Sementara seluruh Akademi Beichang tenggelam dalam kekacauan dan ketidakteraturan, lonceng yang berdering tiba-tiba berhenti. Menengok ke atas, semua orang melihat sosok yang tampak lemah dan ringkih muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimnya kembali ke aula raksasa. Diam! Suaranya terdengar sangat tua dan kuno. Namun, suaranya disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Dengan satu raungan, dia langsung meredakan dan menekan semua kekacauan yang ada. Tuan Beiming. Begitu melihat lelaki tua berkepala botak itu, kedua tetua surgawi itu buru-buru memberi penghormatan. Cao Xiu, aku ingin kalian berdua segera mengaktifkan formasi spiritual milik Akademi sebelum pergi ke pegunungan Shengling. Sedangkan untuk para petinggi lainnya, bentuk pertahanan siaga 1 untuk Akademi Beichang. Cegah siapapun agar tidak keluar masuk Akademi, kata lelaki tua botak itu dengan nada acuh tak acuh. Siap Endan. Mendengar perkataannya, kedua tetua surgawi itu pun segera memberikan jawaban mereka. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Gunung Shengling, lelaki tua botak itu mendengus dingin, sepertinya sudah waktunya untuk menyingkirkan istana naga iblis untuk selamanya. Saat suaranya terdengar, tubuhnya bergetar dan ia melesat langsung ke langit. Sambil mengangkat kepala, semua siswa tampak terkejut saat sepasang sayap berwarna hitam menggantung di awan, membentang di cakrawala. Au! Burung raksasa itu mengangkat kepalanya dan melolong ke angkasa. Dengan kepakan sayapnya yang besar, sosoknya benar-benar menghilang di dalam kehampaan. Wah! Itu! Siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan tercengang, dengan emosi yang menggebu-gebu dari dalam mata mereka. Itukah Tuan Beiming?